Hai, perkenalkan nama saya Rani Susilawati. Kali ini saya akan membahas soal 5 teori komunikasi massa. Yang pertama ada agenda setting, asumsi dasar yang mendasari sebagian besar penelitian tentang teori pengaturan dan penetapan agenda teori. Pers dan media tidak mencerminkan kenyataan, mereka menyaring dan membentuknya. Konsentrasi media pada beberapa isu dan subjek membuat publik menganggap isu-isu itu lebih penting daripada isu-isu lainnya. Kelebihannya yang pertama adalah publik dapat mengetahui informasi atau isu-isu yang sedang hangat atau penting. Yang kedua, media juga dapat membantu menciptakan citra tertentu untuk seorang calon dengan membuat sebagian karakteristik pribadi. Kekurangannya adalah liputan media seringkali tidak begitu sesuai dengan kejadian-kejadian dalam realitas. Kritik soal agenda setting. Tambahkan mengacu pada bagaimana media membuat publik berpikir bahwa isu-isu itu lebih penting daripada yang lainnya. Pada akhirnya menciptakan kesadaran publik tentang isu-isu yang lain sama pentingnya, terlepas dari asumsi bahwa media memberitahu publik apa yang benar dan salah. Salah satu contoh studi kasus agenda setting, kronologi gagal bayar dan mega korupsi di Jiwasraya. Tak ada satupun gaung media yang menyuarakan kasus ini. Hal ini tentu dikarenakan media lebih memilih konten yang lebih ingin dinikmati oleh audiens. Padahal di belakang itu masih banyak kasus yang lebih krusial untuk diinformasikan kepada masyarakat Indonesia. Yang kedua, ada cultivation theory. Pada dasarnya menyatakan bahwa televisi bertanggung jawab dalam membentuk atau mengkultivasi konsep atau cara pandang pemirsa televisi terhadap realitas sosial. Efek masif televisi yang menerpa halayak secara terus-menerus secara bertahap membentuk persepsi tentang realitas sosial bagi individu. Kelebihan cultivation theory mengkombinasikan teori-teori makro dan mikro, menyediakan penjelasan yang rinci tentang peran unik televisi, menerapkan studi empiris untuk asumsi humanistik yang dimiliki secara luas, mendefinisikan kembali efek sebagai sesuatu yang lebih dari sekedar perubahan perilaku yang dapat diamati, serta menyediakan dasar-dasar bagi perubahan sosial. Kekurangannya ialah secara metodologi bermasalah, mengasumsikan homogenitas isi pesan televisi, menekankan pada pemirsa kelas berat televisi, dan yang terakhir ialah sangat sulit diterapkan media selain televisi. Inilah kritik mengenai cultivation theory. Beberapa kritik diberikan dalam perspektif humanistik yang berpendapat bahwa pemirsa menginterpretasi kekerasan dengan cara yang sangat berbeda dan karenanya memberikan respon dalam bentuk pertanyaan survei dapat menghilangkan perbedaan tersebut. Studi kasus cultivation theory ini contohnya seperti tontonan di media televisi yang akan menimbulkan kejadian-kejadian yang sering terjadi di kehidupan kita. Hal ini perlu sekali kita untuk telaah kembali. Yang ketiga ada uses dan gratification. Asumsi dasar ini ada 5, salah satunya adalah halayak aktif dan penggunaan medianya berorientasi pada tujuan dan menjelaskan bagaimana media dapat memenuhi kebutuhan pribadi dan sosial dari halayak aktif pengguna media. Adapun kelebihan dan kekurangannya, memfokuskan perhatian pada individu dalam melihat proses komunikasi massa, respek pada kemampuan intelektual dari pengguna media, menyediakan analisis yang mencerahkan bagaimana pengguna berinteraksi dengan isi media, membedakan antara pengguna aktif dengan yang pasif, mempelajari media sebagai bahan kehidupan sehari-hari, menyediakan wawasan yang berguna dalam proses adopsi terhadap media baru. Kekurangannya adalah bergantung pada fungsional yang dapat menciptakan bias terhadap status quo, tidak dapat dengan mudah memberi petunjuk adanya tindak efek. Banyak konsep-konsep kuncinya dikritik karena tidak dapat diukur, terlalu berorientasi pada level mikro. Kritiknya ialah pendekatan manfaat dan gratifikasi telah memicu sejumlah kritik, terutama karena tidak bersifat teoritis, karena masih kabur dalam mendefinisikan konsep-konsep utama, misalnya kebutuhan dan karena pada dasarnya tak lebih dari sebuah strategi pengumpulan data. Salah satu kritik pendekatan manfaat dan gratifikasi ini bahwa pendekatan ini terlalu sempit fokusnya. Studi kasusnya ialah bahwa kehidupan milenial saat ini tidak terlepas dari internet dan media sosial. Para milenial, khususnya remaja belasan hingga usia pertengahan 20-an, menjadikan media sosial sebagai konsumsi sehari-hari. Yang keempat ialah teori jarum hiperdemik.
Model ini berasumsi media massa secara langsung, cepat, dan mempunyai pengaruh yang kuat atas halayak. Pertama, media massa mempengaruhi halayak dengan pesan yang disampaikan. Kedua, halayak mencakup banyak dan tidak ada hubungan satu sama lain dan dipercaya bahwa elemen-elemen komunikasi seperti komunikator, pesan media memiliki pengaruh yang sangat kuat terhadap komunikasi. Kelebihan teori Jerome Hypodermic, media memiliki peranan yang kuat dan dapat mempengaruhi efektif, kognisi, dan behavior birokrasi dari audiensnya. Pemerintah dalam hal ini penguasa dapat memanfaatkan media untuk kepentingan birokrasi. Negara otoriter, audiensnya lebih mudah dipengaruhi dan pesannya lebih mudah dipahami subjudul. Kekurangan teori ini ialah keberadaan masyarakat yang tidak lagi homogeni dapat mengikis teori ini. Tingkat pendidikan masyarakat yang semakin meningkat, meningkatnya sejumlah media massa sehingga masyarakat menentukan pilihan yang menarik bagi dirinya. Adanya peran kelompok juga yang menjadi dasar audiens. Kritik, halayak bersifat pasif dan mudah dipengaruhi oleh pesan yang mungkin saja tidak selalu benar. Reaksi yang diberikan oleh anggota halayak tidaklah sama atau berbeda karena beberapa orang dapat saja bersifat pasif dan beberapa orang lainnya mungkin saja tidak percaya kepada media. Studi kasus ialah kejadian pada tanggal 30 Oktober 1938 di mana warga Amerika panik karena adanya siaran sandiwara radio Orson Welles yang berjudul War of the Worlds yang menceritakan adanya serangan makhluk Mars yang akan mengancam kehidupan manusia di bumi. Selanjutnya adalah social learning theory. Menurut teori Bandura, pembelajaran asumsi tersebut disebut sosial kognitif karena proses kognitif dalam diri individu memegang peranan dalam pembelajaran. Sedangkan pembelajaran terjadi karena adanya pengaruh lingkungan sosial. Individu akan mengamati perilaku di lingkungannya sebagai model, kemudian ditirunya sehingga menjadi perilaku miliknya sendiri. Kelebihan dari social learning theory ini adalah teori Albert Bandura lebih lengkap dibandingkan yang lain, karena ini menekankan bahwa lingkungan dan perilaku seseorang dihubungkan melalui sistem kognitif orang tersebut. Bandura memandang tingkah laku manusia bukan semata-mata refleks atas stimulus, melainkan juga akibat reaksi yang timbul akibat interaksi antara lingkungan dengan kognitif manusia itu sendiri. Dan kekurangannya ialah pembelajaran ini sangat sesuai jika diklasifikasikan dalam teori behavioritis. Ini karena teknik pemodelan Albert Bandura adalah mengenai peniruan tingkah laku, dan ada kalanya cara peniruan tersebut memerlukan pengulangan dalam mendalami sesuatu jika ditiru. Selain itu juga jika manusia belajar untuk membentuk tingkah lakunya dengan hanya melalui peniru atau model, sudah pasti terdapat sebagian individu yang menggunakan teknik peniruan ini juga meniru tingkah laku yang negatif, termasuk perilaku yang tidak diterima oleh masyarakat. Kritik utama teori pembelajaran sosial berkaitan dengan konsep utamanya bahwa peningkatan asosiasi dengan rekan-rekan akan meningkatkan kemungkinan bahwa seorang individu akan mengadopsi sikap dan nilai-nilai yang menguntungkan untuk melakukan kriminal melalui mekanisme penghargaan dan hukuman. Studi kasus, pengaruh sosial media sangat berpengaruh pada halayak. Contoh, dengan adanya platform TikTok, ia sangat gemar. Setiap pulang sekolah, ia selalu menonton TikTok di handphonenya. Sampai ia gemar menirukan hal apapun yang ada di dalam TikTok tersebut. Hingga pada kasusnya adalah menjadi candu dan tidak bisa lepas dengan aplikasi tersebut.